Sita Lastri Syafari. Saya Lia Indah Nafsia. Saya Muhammad Hasyim Asari. Ya, kali ini kita akan mempraktekkan tentang ekosistem. Baik teman-teman, kali ini kita sudah berada di hutan mangrove daerah Pakau. Kita akan mengamati ekosistem darat yang ada di sini. Kira-kira tanaman apa saja yang ada di hutan mangrove ini. Untuk alat dan bahannya ada kaca pembesar atau lup, kemudian barometer, lalu ada alat tulis dan buku untuk pengamatan. Oke, baik teman-teman, seperti yang kita lihat di belakang ini banyak sekali ya. Kita coba lihat ke atas. Nah, ini adalah cemoro udang. Ya, ada banyak sekali cemoro udang di sini. Lalu selanjutnya Bu Lia, kita melihat tanaman apa lagi Bu Lia? Ini ada tanaman kaktus. Nah, kita melihat ada tanaman kaktus di sini. Ya. Nah, lalu kita juga melihat ada bunga sepatu. Coba kita lihat teman-teman. Ada bunga sepatu di sini teman-teman yang ditanam. Cukup banyak ya teman-teman di sini. Kita lihat sama-sama. Nah, bunga sepatunya berbunga ya teman-teman. Di daerah sana juga banyak sekali bunga sepatunya yang sudah berbunga. Oke, kita lihat lagi tanaman apa saja yang ada di mangrove sini. Ini banyak sekali ya akar-akar yang menggantung di atas. Ini nama tanamannya adalah tanaman rabat menggantung. Jenisnya jenis Curten Ivy. Nah, coba kita lihat di atas ini ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini bentuk daunnya seperti ini ya teman-teman. Nah, dia memiliki akar yang menggantung. Akarnya menggantung ke bawah. Nah, sekarang kita ada di salah satu tanaman. Tanaman apa ini Bu Lia? Ini adalah tanaman sawo kecil. Nah, bentuk daunnya bisa kita lihat seperti ini. Ini yang kita temuin di mangrove ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat tanaman apa Bu Lia yang kita temukan? Ini ada pohon sono. Pohon sono. Nah, ini adalah pohon sono ya teman-teman ya. Ini adalah pohon kita sono. Lihat. Sudah tinggi sekali. Oke. Tadi di sekitar sini teman-teman cukup banyak ya Bu Lia burung-burung yang terbang ya Bu Lia ya. Di sini tadi ada kupu-kupu juga. Ada kupu-kupu teman-teman bisa lihat. Nah, ada kupu-kupu di sini ya teman-teman. Ada kupu-kupu kecil. Teman bisa melihat di pohon di mangrove ini. Kita melihat ada binatang semut ini ya teman-teman. Nah, atau kalau mungkin kurang jelas akan saya perjelas dengan loop ini. Nah, kita bisa melihat ya teman-teman. Oke. Teman, ini ada tanaman di sini. Nama tanamannya ini adalah tanaman patah tulang. Ya. Nah, dan seperti ini dia tidak ada daunnya ya teman-teman. Nah, oke. Pencahayaan di area hutan mangrove, tepatnya di ekosistem darat, ini cukup terang atau teduh karena banyak pepohonan di sekitarnya. Oke teman-teman, kita lihat. Nah, ini di area hutan mangrove ya teman-teman. Yang tadi kita sudah melihat banyak sekali tumbuh-tumbuhannya. Barometernya menunjukkan 1006,0 MB. Lalu untuk suhu tekanan udaranya 4,0 M, suhunya 31,0 derajat Celcius. Kita sedang di ekosistem apa Bu Lia? Ekosistem air. Oke, kita akan melihat ini ada ekosistem air ya teman-teman. Bisa kita lihat.
Ini adalah tempat biasanya dipakai untuk pemancingan. Oke, kita akan amati apa saja yang ada di dalamnya. Lihat, banyak sekali burung-burung yang berterbangan di atas pemancingan ini. Kita bisa lihat ya teman-teman, banyak sekali burung yang berterbangan di atas. Kita lihat ada capung. Nah, kita bisa melihat teman-teman, nah di seputar air sini. Nah, ini ada capung ya teman-teman yang berterbangan di area pemancingan ini. Pencahayaannya jauh lebih terang ya, karena lebih terbuka. Di sebelah sana juga ada lapangan yang agak luas, jadi jauh lebih terang untuk pencahayaan di area pemancingannya. Kanan Untuk suhu untuk suhunya 31 derajat Celcius. Lalu untuk barometernya 1006,0 MB. lalu untuk Tekanan tekanan udaranya udara atau anginnya di sini 4,0 4,0 M. m. Ini di area pemancingan. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat larutan deterjen ke masing-masing botol. Pertama, deterjen kita masukkan, kemudian kita mengisi air 1000 ml. Mili. Apakah sudah mencair? Sudah mencair semua? Nah, ini 100%. Kemudian dikurangi 500 ml. Ini 500 ditambahkan 1000. Kemudian kita gosok.
berarti 50%. Kemudian diambil lagi 500 ml. ml ditambahkan hingga 1000 ml. Ini kita kocok lagi. Kemudian kita masukkan ke botol yang berisi 25%. Nah, sudah kita kocok lagi biar sedikit tercampur. Kemudian kita tuangkan 500 ml. ml ditambahkan air hingga 1000 ml. Kita kocok. Kita masukkan ke dalam botol yang 12,5%. Berarti ini air yang mempunyai kadar 12,5%. Nah, kemudian kita akan memasukkan lagi ke dalam botol yang sudah tertera label 6,25% dan 31%. Nah, kita taruh 500 ml. Dari 500 kita tambahkan hingga 1000 ml. Kita aduk. Kita masukkan ke botol 6,25%. Ini air yang 6,25%. Kemudian kita buat dengan botol yang berlabel 3,1%
deterjennya. Kita masukkan hingga ke 500 ml. Stop. Nah, dari 500 kita penuhkan hingga 1000 ml. Kita aduk. Nah, kita masukkan ke dalam botol 3,1%. Selesai, kita sudah mempunyai air dengan kondisi deterjen 100%. Nah, ini 100%, kemudian 50%, kemudian 25%, kemudian 12,5%, kemudian 6,25%, kemudian 3,1%. Nah, ini kita akan coba untuk praktik bawang dan kecambah. Oh iya, untuk yang tidak ada kemudian kita akan mencapit bawang merah dengan tusuk sate. Ingat, tidak ditusuk ya, ditusuk, tapi dicapit. Nah, kita capit bawang merah seperti ini ya. Oke, kita akan buat karetnya terlebih dahulu. Kita akan potong biar tidak terlalu besar. Nah, kita ikat separuh saja karetnya biar tidak terlalu besar, dan ini juga akan mudah untuk mencapit bawang merah. Ini dia. Ini ya, kalau mau rapat lagi diputar 2 kali, begitu juga yang sebaliknya. Nah, ini ya, jadi nah nanti seperti ini contoh ya. Nah, nanti kita ini yang 100%, nanti airnya harus kena dengan akar bawang merah ini ya. Oke, kita taruh sini. Ini kita pepetkan sama. Nah, biar sama ya.
Sekarang bawangnya sudah jadi. Nah, di tiap-tiap, nah ini yang 100%, nanti kita isi airnya. Nah, ini yang menggunakan air 50% deterjen. Ini 25, 6,25%, 12,5%, 3,1%, dan ini air kontrol. Kita coba isi satu persatu ya. Untuk air kontrol kita isi terlebih dahulu. Nah, gini ya. Nah, akar dari bawang harus terkena air seperti itu ya. Nah, itu kemudian ini yang 3,7. Sekarang yang 3,1%. Nah, ini airnya. Kita isikan sampai akar dari bawang ini menyentuh ya. Nah, akarnya sudah tersentuh dengan air. Kemudian yang 2, oh ini yang ini dulu ya, 6,25%. Nah, ini menggunakan air ini. Ini digunakan menggunakan air dengan deterjen kadar 6,25%. Diisi hingga akarnya terkena dengan airnya ya. Oke, sudah kena. Nah, sudah selesai yang kadar 100%, airnya sudah menyentuh ke akar. Nah, semuanya sudah ada airnya. Nah, yang 50%, kemudian 25%, nah dan lain sebagainya sudah ada airnya semuanya. Tinggal kita tunggu reaksi dari bawang tersebut. Apakah yang 100% ini masih bisa tumbuh akarnya, kemudian yang 50% bisa tumbuh akarnya, kemudian yang air kontrol hanya air saja, apakah bisa tumbuh akarnya. Kita tunggu hingga 3 hari. Besok kita cek lagi seberapa besar pertumbuhan dari bawang-bawang tiap yang sudah kita kasih deterjen ini ya. Nah, baik, kita di sini akan melakukan praktikum pencemaran lingkungan dengan percobaan yang kedua, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan atau kacang hijau ini ya, kacang hijaunya. Nah,
Adapun bahan yang harus disediakan dan alat-alatnya yaitu ada tisu, kemudian wadah, kemudian tabung yang nanti akan kita pakai untuk media menanam kacang hijau. Kemudian tentunya di sini juga ada air deterjen dengan kadar 100%. Ini air larutan deterjen dengan 50%. Ini air larutan deterjen dengan 25%. Ini 12,5%. Kemudian ini 6,25%. Kemudian ini 3,1%. Dan ini di bawah masih ada air yang sebagai air kontrol. Nanti diisikan di yang ini ya, air kontrol. Dan tidak lupa nanti sebagai penutup kacang hijaunya, nah ini sudah saya sediakan box ya, nanti kita pakai untuk uji coba. Oh ya, ini sendok, kemudian ini kacang hijaunya. Langsung saja kita akan uji praktik. Nah, untuk langkah awal kita akan mencari kacang hijau yang berkualitas. Seperti apa ciri kacang hijau yang berkualitas? Yaitu yang tidak mengambang. Nah, nanti ini kita akan saring, kita akan cari biji kacang hijau yang berkualitas ya. Nah, ini kemudian kita isi dengan biji kacang hijau. Nah, ini kan ada yang mengambang, kita ambil yang mengambang ya. Dan nah ini yang mengambang, ini kita ambil ya yang mengambang. Sebentar, saya ambil tempat dulu untuk membuang kacang hijau yang mengambang di sini ya. Nah, ini, kemudian ini. Nah, ini. Jadi tidak semua kacang hijaunya tenggelam ya, kita pilih yang tenggelam karena itu kacang hijau yang berkualitas. Kalau yang mengambang kita ambil, kita buang. Nah, masih ada. Oke, sudah tidak ada, semuanya sudah tenggelam. Nah, ini yang kita pakai untuk uji praktikum ya. Nah, setelah mendapatkan kacang hijau yang berkualitas, sekarang kita kasih tisu di masing-masing gelas yang sudah kita beri label. Nah, ini ya. Kita beri tisu. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya sampai kepada gelas yang untuk air kontrol ya, ini yang 25%.
kasih juga. Kemudian yang 12,5%. Kemudian gelas yang 6,25%. Kemudian gelas yang 3,1%. Nah, kemudian terakhir kontrol airnya. Nah, kemudian kita kasih ini yang sudah 100%. Kita kasih kacang hijau sebanyak 10 biji ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sisa 4 sisanya di sini. Itu kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kurang 1. Nah, ini kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Kemudian kita kasih air yang 100%. Nah, ini ya. Ini kita kasih air yang 100%. Seperti itu. Kemudian kita kasih lagi yang 50%. Yang 50% kita hitung jumlah kacang hijaunya sebanyak 10 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kurang 2 kita tambahi 2 ya. Sudah pas 10 kita taruh di sini. Kemudian kita kasih air yang dengan kadar deterjen 50%. Nah, kemudian selanjutnya oke, sekarang kita sudah menaruh biji kacang hijau dan air sesuai dengan kadarnya, kadar deterjennya. Nah, kemudian kita akan menempatkan ini di satu tempat yang nanti akan kita tutup dengan box kardus ini ya, dengan kardus, jadi biar tertutup dan gelap gulita dengan menggunakan box kardus ini. Nah, kita sudah menempatkan ini sesuai dengan tempatnya, dan ini akan kita tutup dengan box dengan tujuan agar nanti kondisi kacang hijau ini gelap gulita. Jadi kita besok 1 kali 24 jam akan kita cek, dan 2 kali 24 jam akan kita cek bagaimana hasilnya. Sekarang kita tutup dulu ya. Sudah 24 jam kita akan cek apakah ada yang berkurang airnya.
kita naikkan satu persatu ya. Oke. Nah, di sini kita akan cek airnya. Air kontrol. Masih ada. Masih aman. Oh, ini ditambahkan ya, ditambahi. Oh, ini juga ditambahi sedikit. Oh, ini ya, tambahi. Ini 100% masih ada ya. Tambah sedikit lagi aja. Dan 50% sudah habis. Berarti 25%. Nah, ini yang ketiga. Sudah ada yang masuk ya. Oke. -12,5. Yang ini ya, 5. Oke, sudah. Oh ya, ini kita tambahkan ya. Oke, sip. Tinggal yang 100 sama 50. 100. Nah, yang 100% ditambahkan sedikit saja. Oke, sip. Sekarang yang 50% yang terakhir. Oke, kita tunggu sampai 3 hari untuk mengukur akar-akarnya ya. Nah, sekarang kita akan membuka yang kacang hijau.
sekarang kita akan mencoba membuka kacang hijaunya ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Nah, yang air control, tumbuh itu akarnya ya, kelihatan. Kemudian kita lihat yang 100%, apakah tumbuh. Tidak ya. Oh, ada yang mengeluarkan akar, ada yang tidak. Nah, kalau yang 100% ada yang mengeluarkan akar, ada yang tidak. Coba yang paling kecil kadarnya 3,1%. Itu akarnya tinggi-tinggi 31% ya. Nah, kita akan isi pada buku praktikum IPA. Nah, ini ya, kita akan isi. Nah, di sini saya akan menulis dari masing-masing tiap akar yang tumbuh ini pada halaman 2.26. Bentar, saya akan mengambil penggarisnya. Ini langsung kita ukur. Ya, panjang kecambahnya 2,5 cm. 1. Dan selanjutnya dua senti. Nanti ini akan kita ukur semua dari masing-masing kecambah di tiap-tiap botol yang sudah ada label masing-masing kadar deterjennya. Jadi kita akan amati sampai 2 hari. Besok juga kita tulis. Kita tunggu besok ya.
Jika ada yang masih belum muncul akarnya, itu kita akan hitung dengan 0 mm, 0 mm. Wow. Nah, untuk yang 50 yang baru muncul hanya ini. Hanya ini. Yang lainnya masih belum. Ini pun ada 2 mili. Yang 50%. Yang lainnya 0. Yang lainnya 0 mm. Oke, karena kita sudah mengukur, kita sudah mengambil, jadi kita kembalikan, jadi kita tutup lagi menggunakan kardus agar kondisinya masih terjaga gelap gulita ya. Seperti itu, kita tutup lagi. Oke, biar aman, kita kasih jarak dengan paku. Nah, sekarang sudah 2 kali 24 jam. Kita akan lihat bagaimana perkembangan kacang hijaunya ya. Sekarang kita ukur masing-masing kacang hijau di tiap-tiap botol yang ada kandungan deterjennya. Sekarang kita buka. Nah, sekarang kita sudah ada di hari ketiga atau 3 kali 24 jam. Kemarin di hari kedua kita sudah mengukur panjang dari akar kacang hijau. Nah, sekarang kita akan ukur panjang akar yang ada di bawang merah ini sesuai dengan sampelnya. Ini ada air kontrol, kemudian air deterjen dengan kadar 6,25%, 31% atau 50%, 100% dan 12,5% dan 25%. Jadi kita akan cek, kita akan sejajarkan, kita akan ukur masing-masing panjang dari akar tersebut. Nah, ini air-air yang kemarin kita sudah pakai, dan setiap sore atau siang. Nah, kemarin sempat ada yang berkurang, tapi saya tambahkan airnya minimal kena ke batang akarnya. Oke, langsung saja kita ambil ya, mulai dari yang air kontrol. Oh, bagus kan, ada akarnya yang tumbuh. Nah, ini air kontrol. Kemudian yang kadarnya rendah lagi ini. Ini oke. Kemudian 6,25%. Oh, ini sedikit, ini ada akarnya sedikit. Kemudian 12. Nah, ini sama, hampir mau tumbuh. Ternyata ini ya pencemaran air dengan deterjen. Kemudian yang 25%,
Ini tidak ada yang tumbuh baru ya, itu akar-akar lama. Oke, kemudian yang 50% sama, tidak ada akar baru yang tumbuh. Kemudian yang 100%, nah ini tidak ada akar yang tumbuh. Ini ya. Ini satu sini 50%. Ini air kontrol. Kemudian 3. Oke. Kemudian setelah 3, 6. Setelah 6, 12. Nah, setelah 12 ini yang 25%. Nah, ini masing-masing dari akarnya. Nah, ternyata yang tanpa tercampur deterjen tumbuhnya sangat bagus akarnya ya. Ini. Oke, sampai ada semut lantainya. Nah, ini kita akan ukur seberapa panjang akarnya, kemudian kita akan isi di buku praktikum IPA. Nah, ini masih kondisi tertutup. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat yang kontrolnya. Itu akarnya sudah tinggi-tinggi ya. Kemudian yang 3,1%, ada yang tumbuh, ada yang mati. Kemudian yang 6,25%. Nah, ini lumayan banyak ini. Kemudian yang 100%. Nah, ini hampir 90% mati, tapi ada satu yang mengeluarkan akarnya. Oke, yang 50%, nah, sama dengan yang 100%, ada beberapa yang mengeluarkan akar. Langsung saja kita tata sesuai dengan botolnya. Nah, dari hasil ketika saya keluarkan, ternyata ini berbagai macam ukuran dari tiap-tiap kacang hijau yang ada di gelas air kontrol. Nah, kita akan ukur dengan penggaris, kemudian panjangnya akan kita tulis di dalam buku praktikum IPA. Nah, jadi kita akan ukur satu persatu. Ini dari air kontrol, kemudian kita ukur juga kacang hijau yang dari gelas 6,25, kemudian yang dari 50%, kemudian 12,5%, kemudian yang dari 25%, kemudian 31,1%, kemudian terakhir 100%. Nanti kita akan hitung jumlah panjangnya dari masing-masing kacang hijau tersebut. Demikian praktikum dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.